Suatu hari Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk berdakwah dan menyebarkan Islam kepada penduduk Taif. Beliau pun berangkat bersama para sahabatnya menuju kota tersebut. Sesampainya di Taif, Rasulullah SAW mulai mendakwahi mereka dan menyampaikan ajaran Islam. Namun bukannya menerima dan menyambut beliau, mereka justru menolak bahkan mencela beliau dengan perkataan yang buruk. Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai Muhammad, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain kamu untuk dijadikan sebagai nabi?" Dan yang lain berkata, "Wahai Muhammad, seandainya engkau berdiri di atas Ka'bah sambil bersumpah bahwa engkau adalah nabi, demi Allah kami tidak akan percaya sedikit pun." Mereka terus mencaci Nabi SAW dengan berbagai perkataan kasar. Melihat respon penduduk Taif yang demikian, Nabi SAW hanya mengelus dadanya dan berkata kepada mereka, "Baiklah jika kalian tidak mau menerimaku. Setidaknya aku meminta satu hal dari kalian. Janganlah kalian memberitahu kaum Quraisy bahwa aku sedang berada di sini." Namun seseorang dari mereka menjawab dengan sinisnya, "Itulah yang pertama kali akan kami lakukan." Kemudian ia berteriak dengan sangat keras, "Wahai fulan, segera berangkat, sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Muhammad sedang berada di tempat kita agar mereka bisa menangkapnya." Mendengar hal itu, Nabi SAW hanya terdiam dengan hati yang pilu. Beliau pun berjalan dengan perlahan untuk meninggalkan tempat itu. Namun seseorang dari mereka berseru, "Mau kemana kamu wahai Muhammad?" Nabi SAW menjawab, "Karena kalian tidak menerimaku, maka biarkanlah aku pergi dari sini." Pria itu pun berkata dengan kejam, "Kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan selamat dari tempat ini." Mereka kemudian mengumpulkan seluruh penduduk Taif, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa, pria maupun wanita, untuk menghadang dan menyakiti Nabi SAW. Mereka mulai melempari beliau dengan batu dan tanah, bahkan ada yang menggunakan sandal mereka untuk melempari beliau. Zaid bin Harisah menemani Rasulullah SAW saat itu berkata, "Aku melihat mereka melempari beliau dengan membabi buta dan mencaci beliau dengan seburuk-buruk perkataan. Aku pun segera melindungi tubuh beliau dengan tubuhku. Batu-batu itu mulai menghujani tubuhku hingga tubuhku penuh dengan luka dan darah. Aku juga melihat darah mengalir dari seluruh tubuh Rasulullah SAW. Dalam keadaan terluka parah, Nabi SAW tetap berjalan dengan tertatih-tatih. Zaid bin Harisah melihat ke arah kaki beliau yang mulia. Darah terus mengalir tanpa henti. Saat itu usia Rasulullah SAW telah mencapai 52 tahun. Akan tetapi penduduk Taif masih saja melempari beliau dengan berbagai benda yang mereka dapatkan. Zaid berkata, "Aku berharap menemukan sesuatu untuk melindungi tubuh Nabi SAW atau sebuah tempat yang bisa kami jadikan tempat untuk berlindung. Aku tidak mengkhawatirkan diriku, tetapi aku khawatir terhadap kekasihku Rasulullah SAW." Tak lama kemudian mereka pun menemukan sebuah perkebunan anggur, dan bersyukurnya karena mengenal pemiliknya, mereka dipersilahkan masuk. Di sana Nabi SAW duduk di sebuah sudut, dan Zaid melihat beliau alaihissalam mengangkat kedua tangannya sambil berkata dengan lirih, "Ya Allah, kepadamu lah aku mengadu tentang kelemahanku, kekuranganku, dan rendahnya derajatku di hadapan manusia. Wahai yang maha penyayang di antara yang penyayang, Engkaulah Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang lemah. Kemana lagi Engkau akan mengutus? Kepada siapa lagi Engkau akan mengirimku? Kepada mereka yang membenciku, atau kepada musuh yang ingin selalu membunuhku? Selama Engkau tidak murka dan marah kepadaku, maka aku tidak akan